tiba-tiba diminta membuat karya tulis ilmiah, lalu langsung bingung harus mulai dari mana. Tenang, kalian tidak sendiri, masih banyak di antara kita yang bahkan belum benar-benar memahami apa itu karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Padahal, karya tulis ilmiah memiliki peran penting dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan di masa depan. Secara singkat, karya ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu fenomena nyata berdasarkan fakta dan disusun melalui proses kajian yang sistematis, sekaligus memberikan solusi atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan tersebut. Agar pemahaman kita semakin kuat, yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, serta beberapa contoh soalnya agar kita semakin paham. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang menyajikan hasil penelitian atau kajian suatu masalah dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan. Bentuk tulisan ini disebut juga tulisan akademis karena umumnya dibuat oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti. Karya ilmiah memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan karya ilmiah: 1. Menyampaikan informasi terkait hasil penelitian di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Hal ini berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Mengembangkan daya berpikir, melatih ide, kreativitas, serta tingkat pemahaman kita. 3. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, perumusan masalah, hingga mengembangkan penelitian lama agar menjadi penelitian baru yang lebih matang. Manfaat karya ilmiah. 1. Penyumbang ilmu pengetahuan, yang artinya karya ilmiah menjadi dasar bagi penelitian yang berkelanjutan dan hasilnya bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yang artinya karena bersifat publik, kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu-isu penting melalui karya ilmiah. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas pendidikan, yang artinya karya ilmiah membantu untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks sehingga dapat mengembangkan keterampilan kita di bidang ilmiah. Yang keempat, ada inovasi dan perkembangan teknologi, yang artinya karya ilmiah bisa memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju. Lalu ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada sistematis, yang artinya sistematis susunan teks dalam karya tulis ilmiah itu teratur. Yang kedua, ada logis, yang artinya isi karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang ketiga, ada objektif, yang artinya pernyataan dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan pribadi penulis. Lalu yang keempat, ada faktual, yang artinya kebenaran karya tulis ilmiah didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak hoaks atau disebut berita bohong. Struktur karya tulis ilmiah. Pertama, ada judul yang dibuat semenarik mungkin berdasarkan topik yang akan dibahas. Kemudian ada abstrak, yaitu ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Biasanya hanya terdiri dari kurang lebih 250 kata dengan bahasa yang efektif dan informatif. Ketiga, ada pendahuluan yang mencakup 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang masalah, membahas penjelasan teoris dan faktual dari masalah yang akan dibahas, yang dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari masalah penelitian, tujuan penelitian, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, manfaat penelitian, penjelasan mengenai manfaat yang akan dihasilkan dari hasil penelitian. Struktur keempat ada kerangka teori yang mencakup 2 hal. Pertama ada landasan teori, yaitu konsep yang menjadi dasar penelitian. Kedua ada hipotesis penelitian, yaitu kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang digunakan peneliti. Kemudian ada metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Di sini kita bisa menjelaskan jenis metode penelitian yang dipilih, konsep dan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teori pengumpulan data, analisis atau pengujian data.
Kemudian ada pembahasan penelitian, di mana kita menjelaskan proses penelitian yang dilakukan, dijelaskan secara runut, rinci, dan jujur, tanpa ada hasil yang direkayasa. Struktur ketujuh adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu segala sumber referensi dari penelitian tersebut. Yang terakhir adalah lampiran, yaitu lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Kata impersonal adalah kata ganti yang digunakan bersifat umum. Contohnya, penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kata baku. Harus sesuai KBBI agar tidak rancu. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Hindari penggunaan kata yang berulang tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Maksudnya, makna sebuah kata harus dijelaskan secara jelas dan langsung tanpa tersembunyi agar tidak ambigu. Dan yang terakhir, yang kelima, hindari menggunakan opini pribadi. Sebaiknya tidak mencantumkan pendapat atau sentimen pribadi dari penulis. Bentuk karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer. Biasanya ragam bahasanya lebih santai dan menarik dengan kalimat mudah dipahami. Contohnya the paper, tulisan ilmiah ringkas yang membahas hasil penelitian suatu masalah secara sistematis. Yang kedua ada esai, tulisan singkat berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Yang ketiga ada feature, tulisan mendalam yang menyajikan fakta dengan gaya bercerita agar menarik dibaca. Karya ilmiah semi formal, biasanya penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, tapi penyajiannya lebih sederhana. Contohnya, laporan, tulisan berisi hasil penelitian yang disusun secara runtut dan jelas. Dan yang kedua, ada makalah, tulisan ilmiah singkat yang membahas suatu topik berdasarkan kajian teori dan data. Ketiga, karya ilmiah formal yang memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Contohnya skripsi, karangan ilmiah yang ditulis mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Biasanya digunakan oleh gelar sarjana. Yang kedua, ada tesis, bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi, mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Biasanya digunakan oleh prodi S2. Dan yang ketiga, biasanya digunakan untuk tugas akhir meraih gelar doktor, lebih fokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang bisa dibuktikan kebenarannya melalui realita yang ada. Harus berisu suatu temuan terbaru dari penulis yang bersifat orisinil. Diketahui soal, dalam sebuah karya tulis ilmiah, selain mementingkan metodologi penulisan, syarat-syarat dari sebuah karya ilmiah penulisan juga harus menemukan paradigma baru tentang suatu ilmu. Karya tulis demikian disebut A. Tesis, B. Disertasi, C. Karya ilmiah, D. Simposium, E. Usulan penelitian. Jawabannya apa ya? Jadi, jawabannya adalah B. Karena disertasi adalah karya ilmiah tingkat doktor yang menuntut penemuan paradigma baru atau kontribusi baru terhadap suatu ilmu. Diketahui soal, maksud kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk 1. Mempererat hubungan antar siswa di SMU ini. 2. Memacu kreativitas dalam bidang fotografi. 3. Membentuk kegiatan remaja yang positif. Bagian proposal di atas termasuk, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah opsi C. Karena pernyataan seperti maksud kegiatan ini adalah untuk langsung menunjukkan apa yang dicapai, sehingga masuk ke bagian tujuan dalam sebuah proposal.
Penulis mengakui bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, demi perbaikan karya tulis ini, penulis akan menerima segala kritikan dari semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Kutipan tersebut merupakan bagian karya tulis yang terdapat pada jawaban yang benar adalah B, kata pengantar. Kenapa? Bagian yang berisi ucapan terima kasih, pengakuan adanya kekurangan, serta harapan menerima kritik dan saran adalah ciri khas dari kata pengantar, bukan pendahuluan ataupun kesimpulan. Bagi yang menjawab benar, selamat, dan bagi yang masih menjawab kurang tepat, tidak apa-apa, kita bisa belajar lagi. Diketahui soal, dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, objektif, dan tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawabannya itu opsi yang B, teman-teman. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan fakta, teori yang diakui dan data empiris, bukan sekedar argumentasi pribadi. Maka, argumentasi adalah yang tidak sesuai dengan hakikat karya ilmiah. Soal yang kelima berkaitan dengan tema karya tulis perlindungan terhadap perokok pasif. Soal yang kelima ialah latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Banyak perokok yang merasa disalahkan jika merokok di dekat orang. B. Merokok merupakan kebutuhan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. C. Bukan perokok sering sakit dan marah-marah karena asap rokok. D. Pencemaran udara banyak yang disebabkan oleh perokok di sembarang tempat. Dan E. Banyak perokok tidak menyadari dampak asap rokok terhadap orang di sekitarnya. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, E. Banyak perokok tidak menyadari dampak asap rokok terhadap orang di sekitarnya. Kenapa? Karena jawaban ini langsung menyoroti masalah utama dari latar belakang tersebut, yaitu ketidaksadaran perokok akan bahayanya bagi orang lain.